apakah betul butuh 20 lawyer? Sebetulnya lawyer 2 saja cukup. Ya, saya kadang-kadang bingung, Habib Rizik datang dengan 20 lawyer. Saya bingung 20 lawyer. 20 lawyer itu suruh lawan saya 1. Serius. Saya pernah lepasin orang dari penjara ya. Hari ini kita temanya adalah, wah serem nih, pengacara KC bertengkar. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kita ini memang apa ya? Ya ini tadi ya, kasusnya Pak KC ini, saya tadinya berharap bisa menjadi momentum untuk rekan-rekan YouTuber bisa bersatu ya, seperti kasus saya dulu, waktu pertama kali di DPO kan geger, saya bilang cepat gunakan, karena ini hanya berlangsung selama 1-2 bulan. Tapi nampaknya teman-teman kurang ini ya, karena YouTuber ini cuma cari duit sih ya akhirnya. Nah itu tadi. Tetapi ada ya YouTubers yang memang tulus hati, yang memang dia punya visi, ya dia punya, saya lihat ya, saya lihat orang-orang yang bukan berarti yang sekarang ini nggak baik, Tuhan akan proses mereka, lihat ya orang-orangnya akan proses sama Tuhan supaya bertobat, bukan bertobat terus mereka berdosa, enggak, bukan ya, supaya hati mereka lurus murni lagi ya, karena Tuhan akan pakai para YouTubers ini ya untuk mendobrak Indonesia. Wih serem ya, Tuhan akan pakai. Kasusnya KC ini akan ini cuma cekereme ya, kasusnya KC itu cekereme. Tetapi itu tadi ya, dibuat YouTubers Kristen sendiri yang membuat alay, ya, saya bilang alay gitu ya, alay, lebay. Sebenarnya nggak ada apa-apa, kasusnya KC itu nggak ada apa-apa, belum. Nanti kita lihat gelombang 2 ya kan. Yang sangat disayangkan ya, banyak orang menggunakan bukan untuk menjadi batu lompatan buat kita ngelawan khilafah, tapi malah digunakan setiap orang buat pansos. Buat pansos, buat cari subscribers, buat cari monetasi. Sangat disayangkan ya. Coba kalau fokus, kalau kita fokus Sarah, ya karena masing-masing semua orang berusaha untuk cari posisi, mereka semua berusaha untuk cari prestasi, mau dapat ini ya, mau dapat nama, sehingga kacau sekali ya. Yang satu ngeblok, hanya yang sah hanya melalui saya, kata Yusuf Manubulu, transfer uang. Sampai teman-teman saya bilang, waduh kita nggak mau transfer deh. Sampai bilang begitu ya teman-teman saya ya, udah nggak usah deh, nggak usah transfer. Nah yang satu bilangnya beda lagi, ya kan, si Rudi Yohanesnya bilang beda lagi, tapi terus digede-gedein. Nah kalau saya bilang, ya udah deh kita transfernya nanti aja kalau udah vonis. Daripada bingung, nanti kalau udah vonis udah boleh dibesuk, kita tanya, lu masih mau butuh uang nggak di dalam? Butuh, kita kumpulin ya, tapi kita nggak pakai nama Yusuf Manubulu. Supaya kita nanti jangan difitnah bilang kita ilegal apa liar, ya kita nggak usah kumpulin aja sekalian, nanti nunggu aja kita terakhir. Ya, nunggu terakhir aja deh, kan sudah ada yang nanganin. Jadi lucu ya. jadi orang mau ngasih kok ada royalti harus ada stempel halalnya, istilahnya kan begitu kan, harus sertifikasi dulu. Ya sudah, nggak usah, masuk fokus ke Damaris aja. Kalau saya mah gitu aja ya, nggak usah pusing, nggak usah marah. Teman-teman pada marah-marah sama saya, pada WhatsApp ke saya, nggak usah marah. Gitu aja kok repot, Santo Gus Dur bersabda. Ya gitu aja kok repot, nggak usah marah-marah. Kalau nggak butuh duit, ya udah nggak usah.
nggak usah dikirim. Kalau butuh duit kita kirim, kita kumpulin, kita patungan. Nanti kalau sudah vonis nanti baru ini ya. Jadi nggak usah menjadi beban berat seperti apa, biarin saja. Ya, sampai teman-teman yang di Eropa nih ada yang mau transfer ke Pak KC. Tapi saya nggak mau transfer ke Pak Yusuf Manupulu. Pak Paul kapan? Saya kemarin saya minta tolong gitu, tapi karena nggak jelas semua, stop Pak, stop, kita hold dulu Pak. Nanti kalau sudah jelas, baru kita serius ya, teman-teman di Eropa banyak yang bersimpati dengan Pak KC. Tetapi mereka tidak mau transfer ke Pak Yusuf Manupulu masalahnya. Gitu. Jadi gimana dong? Ya kalau saya mas stop dulu. Toh nggak dikirim duit juga nggak bakal mati, di penjara juga dikasih makan. Itu kan. Nah, nanti kalau sudah bisa dibesuk, kita ngomong Pak KC, boleh nggak kita kumpulin uang buat kamu? Kalau boleh kita kumpulin. Ya kan, siapa tahu nanti keluar dari penjara bisa beli BMW kan, atau beli Mercedes, atau beli Alphard. Nah gitu-gitu kan gak usah ribet gitu loh, gak usah ribet. Apakah Yusuf ini ada ngomong nih, Yusuf monopoli hamba duit? Oh belum tentu, enggak juga. Tujuannya tadinya supaya jangan orang memanipulasi, ada yang ngumpulin buat Pak Aceh, ngumpulin Pak Aceh lalu duitnya nggak kirim. Tapi itu cara yang salah. Karena tidak semua orang suka dengan caranya Yusuf Manupulu. Ya, apalagi kemarin waktu si Rudi sama Yusuf Manupulu bertengkar itu kan. Jadi itu membuat orang jadi pro sana pro sini. Ya, kenapa? Ya itu kan uang. Ya kan? Uang itu memang kalau sudah iri-irian, sudah apa begitu ya. Nah, kalau kita tetap kita mau bantu ya, tapi kita tunggu. Kalau gitu kita tunggu sekalian supaya yang berantem-berantem ini biar lewat dulu gitu loh. Kita jangan ikut berantem ya. Kita nggak kelasnya lagi berantem-berantem begitu. Jadi teman-teman yang ada di rombongan Nabi ke-26 yang ingin turut membantu KKC, sabar ya. Tenang saja, tenang. Kita akan membantu ya. Kemarin kita kumpulin ya dulu Pak Saifuddin sebelum saya YouTubean dulu juga kita kumpulin Pak Saifuddin, kita kumpulin buat Daud Ali, kita semua kumpulin dulu. Ya. Terus dulu siapa itu yang di Makassar itu ada Pak Dedi siapa itu ya yang orang Katolik itu kita juga kumpulin juga ya. Terus kita sudah sekiranya sudah cukup ya kita stop ya kan. Ali Makrus segala macam, ada yang nggak kepikiran Ali Makrus? Kan nggak ada yang kepikiran kan dulu kan kumpulin dana buat Ali Makrus. Kita dulu sudah kumpulin. Udah ya buat Ali Makrus semua kita kumpulin. Kita selalu peduli dengan yang begitu. Tapi yang KC ini karena lagi ruwet, malah orang ini pada ruwet sendiri, ya itu tadi karena ya kita tunggu. Bukan berarti Rudi atau Yusuf Manupulu itu hamba uang, bukan, salah ya, bukan. Tetapi mungkin mereka ya masing-masing punya cara sendiri. Tapi kalau saya ya kalau gitu kan nggak usah bertengkar, ya kan? Ya tunggu saja. Kayak kita kan juga nggak begitu dia merasa sudah cukup ya sudah, ya kan? Saya pikir kita biarin saja. Ingat prinsip nolong orang. Kalau orang tenggelam, kalau ditolong, kalau dia masih bisa berenang, jangan ditolong. Nanti tenggelam bareng, ya. Kalau dia sudah pingsan yang pertama, udah minum air banyak begitu kan, udah lemes, kita baru terjun, kita ambil. Ya atau kalau kita mau tolong dulu, kita kejar, kita pukul sampai dia pingsan. Kalau dia masih meronta, wah mati bareng nanti kita. Makanya waktu dulu kita tawarin, kita sudah siapin WhatsApp-nya ya, saya nggak bohongan, ada di sini teman-teman yang ini ada di sini. Kita kumpulin WhatsApp-nya, sudah siapin donaturnya semua, mau kirim Pak KC ke satu tempat, dari tempat itu kita mau kirim ke Eropa. Tapi Pak KC waktu itu, saya nggak cerita semuanya, pokoknya kamu tak selamatin dulu. Nah, kita lihat dengan attitude-nya dia, terus ya beliau minta Bali, ya udah kita nggak kasih. Ya kita stop. Saya langsung grup WhatsApp saya bubarin karena sekali kita teman-teman ini sekali keluar duit mereka nggak main-main ya, bukan orang kaleng-kaleng gitu loh. Kalau saya ngumpulin uang itu Anda tahu sendiri ya, buku Pancasila aja Pak Jenderal Tobing aja sampai kaget ya, bikin 50 juta bukan 50 150, malah yang kumpul 250, malah ada yang langsung transfer 50 juta ya kan. Pak Tobing nggak percaya, saya transfer ini 50 juta bener di bukti transfernya ini, dicek beneran, oh iya dia masuk. Pak Tobing kaget.
Pak Tobing juga ternyata banyak fansnya ya, di Amerika, di Eropa banyak fansnya, Pak Cinta Tobing kita itu. Jadi gitu ya, kalau kita menolong orang, tunggu, tunggu tenang. Akhirnya lawyer-lawyernya bertengkar sendiri. Kan nggak lucu kan, masing-masing berebut untuk panjat sosial, untuk ini. Jangan, kita tenang dulu semua, biar reda. Ya, saya yakin banyak yang tulus. Ya, hanya mungkin itu tadi komunikasi. Nah, jangan pikir kan tahu sendiri, nggak tahu. Harus diomongin. Nggak ada yang namanya kan tahu sendiri. Ah, itu nggak ada tuh. Nggak ada. Harus dikasih tahu. Ya, saya kan sering cerita. Saya aja ngomongin istri saya, kalau naruh gelas jangan di pinggir meja, dorong ke tengah. Naruh gelas, naruh botol, gitu ya. Sebab kalau pecah, bukan masalah kita punya banyak duit beli beras, beli gelas 1.000, lusin juga bisa. Masalahnya kalau pecah, hati itu langsung nggak enak, apalagi kalau pagi-pagi. Tang, aduh ada apa nih hari ini? Kan begitu kan, karena kita orang Asia terbiasa dengan firasat. Ada apa nih pagi ini nih? Padahal nggak ada apa-apa, cuma kan nggak enak seharian kita jadinya, ada apa nih ya, kalau gelas pecah pagi-pagi. Nah, itu ngomong, ya kan? Nah, terus kita bilang apa? Saya bilang sama istri saya, 1.000 kali saya ngomong. Sampai hari ini juga masih ngomong, kalau naruh gelas jangan di pinggir. Sampai tadi pagi saya masih ngomong kalau naruh gelas jangan di pinggir. Apakah berarti dia nggak tahu mau merontak? Enggak, memang ada beberapa hal yang harus kita omongkan ribuan kali. Nggak berhenti-berhenti. Gitu. Jadi, komunikasi. Ya, jangan capek. Gue capek ngomong, enggak ada capek. Nah, sama diakin ini ya, sama yayasan, sama saya bilang sama pengurus di yayasan, jangan capek ngomong, dan jangan curiga. Ya, kalau nggak nurut itu jangan curiga, ya diomongin saja 10 kali, 20 kali, 30 kali, ditulis SOP ditulis. Kalau ada orang mau melanggar SOP, jangan. Kalau yang sudah terlanjur kita bereskan, nggak usah terus pikirannya negatif. Ini pasti mau nyuri nih, jangan, belum tentu loh. Kita malah berdosa sama Tuhan, kita nuduh orang, fitnah orang. Tulis terus ngomong, ngomongnya kan nggak bisa, terus ngomong. Lagian ini pekerjaan Tuhan. Ya, kalau dia memang lihat nggak benar, lewat pokoknya. Kalau dia nggak benar, ya pokoknya nggak akan bisa terus. Nggak usah kita sampai cari-cari kesalahan dia, kita mau apain, nggak usah. Sama nih dengan masalah Pak KC ini, ya udah tenang saja. Apakah betul butuh 20 lawyer? Sebetulnya lawyer 2 saja cukup. Ya, saya kadang-kadang bingung, Habib Rizik datang dengan 20 lawyer. Saya bingung 20 lawyer. 20 lawyer itu suruh lawan saya 1. Serius. Saya pernah lepasin orang dari penjara ya. Nggak ribet caranya, gampang. Yang penting Anda punya kenalan. Dan Anda bisa dipercaya. Masalah mulut itu Anda bisa percaya. Jangan pernah sebut nama, jangan pernah sebut orang, jangan pernah sebut wilayah. Nggak usah 20 orang. Dan banyak orang-orang seperti saya ya, Anda kalau itu kumpulnya itu di daerah Lokasari itu ya, ada satu restoran, ya saya nggak sebut namanya, satu restoran terkenal banget itu restorannya sederhana tapi terkenal banget, kelasnya ya, kelas-kelas yang top semua. Masakannya murah, biasa aja. Kalau bilang mie ayam ya 1 mangkok ya 30.000 ya. Mie ayam memang enak, porsi besar. Tapi yang kumpul di situ tukang lobi semua, orang lobi semua, orang bos-bos. Itu tuh banyak makelar kasus sana. Itu orang-orang yang kalau mau mengeluarin orang itu, mulai dari penjara itu gampang. Nggak usah pakai lawyer. Lawyer itu cuma cari yang kelas-kelas bawah saja, dipakai cuma buat ngurus, karena kan harus ada surat kuasa, harus lawyer kan. Cuma pakai buat itu doang. Jadi 1 saja lawyer cukup. Ya, yang penting lobbynya bagus, ceritanya juga tulus, jangan akal-akalan, nggak usah gubrak-gubrak, sok-sokan, backing-backingan, jangan. Ngurus-ngurus begitu tuh, ya. Nggak perlu pakai 20 lawyer, 2 lawyer saja, asal berdedikasi, cukup. 20 lawyer buat apa, malah ribut kayak gini. Saya bilang 20 lawyer, saya sampai kaget.
Mana siapa itu? Lawyernya 20. Saya bilang, ribut itu nanti. Beneran, baru diomongin ribut. Itu bukan ramalan, itu mas sudah gampang ditebak. Iya kan, 20 lawyer mau ngapain 20 lawyer? Dua saja untuk saling mengingatkan. Yang ketiga untuk administrasi, yang melengkapi administrasinya. Yang dua buat saling mengingatkan. 20 datang semua. Apa yang mau bayarin? Dua saja lawyer itu. Paling banyak dua. Ya, dan satu yang admin, yang ngerti juga, yang admin siapin alat bukti segala macam, yang terbang sana terbang sini buat nyiapin alat bukti, buat cari saksi ahli, yang begitu. 20 lawyer buat apa 20 lawyer? Nah, itu mesti ngerti. Nah, tapi saudara, sebentar sebelum kita lanjutin nih.